Hai guys, kembali lagi di channel Gunawan Tranmojo dengan aku Gunawan Tranmojo. Sorry openingnya biasa aja, nggak heboh, nggak gimana-gimana. Yang penting kalem aja ya coy. Oke, ini aku udah bareng teman aku dari teman SMA. Nggak tahu kenal dari mana, pokoknya sekarang udah kenal. Yang kita sekarang masuk di segmen nanya-nanya. Jadi di sini cuman aku ada siapin 5 pertanyaan yang mau kutanya ke dia. Jadi dia harus jawab sejujur-jujurnya. Gimana tuh Bre? Bisa nggak? Siap, Nyanggupi jujur. nggak? Iya, saya Nyanggupi menyanggupi. ya? Aku Oke. nyanggupin. Kenalin, ini teman aku Kevin. Namanya Kevin Arya, panggilan Kecap. Jadi nanti kita panggil Kecap aja. Pertanyaan pertama, dulu habis lulus kan kita nggak pernah, jarang kontekan di awal Jarang. kuliah kan. Nah, dan aku dengar kabar ternyata kau itu kuliah di Jogja. Ya nggak? Betul? Betul, kuliah di Jogja, kan? kuliah di Nah, terus Jogja. aku mau tanya kenapa kau pilih Jogja gitu? Di Jogja sih aku ngerasa nyaman banget sih. Makanya enak banget. Makanya sampai lulusnya tuh lama, 5,5 tahun. 5,5 tahun. 5,5 tahun. Saking nyamannya di sana itu tempat yang bikin udah nyaman deh. Mungkin ya teman-teman kalau misalnya belum pernah ke Jogja atau mungkin sudah pernah, pasti tahu lah rasanya gimana ketika kalian stay di sana untuk waktu dalam jangka waktu ya paling minimal kita coba 3 bulan deh atau 6 bulan biar teman-teman ngerasain enaknya di mana gitu loh. Ya, kalau dari kau nih, enaknya di mana itu? Atau mungkin yang aku dengar sih makanannya murah. Bener, harga makanannya murah-murah. Iya. Harganya tuh bersahabat banget. Hampir semua kebutuhan sehari-hari Oke. tuh bersahabat. Tuh, Kayak sehari bisa habis berapa? wah, untuk duit. apa dulu ini? Untuk makan aja. Untuk makan bisa 14.000 doang. Sehari? Sehari 14.000 Dua kali doang. makan? 2 kali makan. Siang sama malam? Ya, siang sama malam. Anjir, 14.000. Karena kan pagi pasti jarang terlalu bangun karena biasanya ke tugas malam atau gimana atau main sama temen. Bangunnya baru ya jam-jam 11, 12 gitu. Nah, itu makan sekali. Dapat apa tuh 14.000, Cuk? Dapat nasi telur pakai sayur. Nasi telur dadar pakai sayur, pakai sambal, pakai kuah ayam. Anjir. Dapat itu 7.000 satu porsi. Oke, sekarang ini kita masuk ke pertanyaan kedua. Dulu kan setahu aku, kau kan di seminari nih. Ya dong, kau kan juga masuk. Kita satu SMA, maksudnya satu lettingan pun di SMA kan? Ya, SMA. Ya, berarti di SMP aku dengar kau di seminari. Kebalik, SMP aku kita masih satu sekolah, cuman kita nggak satu geng. Bukan nggak satu geng sih, nggak satu kelompok. Waktu itu. Serius? Iya, SMA kelas 1, kelas 2 baru aku pindah ke seminari tadi. Oh ya, by the way, seminari itu kayak tempat, kalau di agama Islam mungkin di pesantren. Jadi itu kayak tempat untuk mempelajari, sekolah untuk mempelajari untuk menjadi pastor gitu. Ya kan? menjadi pastor, belajar tentang agama, memperdalam ilmu tentang agama Katolik lah, Nah. bisa dibilang gitu. Yang tujuannya nanti jadi pemuka agama, jadi pastor, Oke, ya, tuh, gitu-gitu. seperti itu. Jadi kelas 1, kelas 2 kau seminari. Kelas 1, kelas 2 aku seminari. Memperdalam ilmu pastor soal agama. Ya, tentang agama, tentang sosial gitu-gitu dan ilmu-ilmunya lah semuanya. Oke. Sudah ada background seminari. Terus ini apa nih, Bre? Dicoret sepupu ini. Pas tidur ya dia? Dicoret. Soalnya pakai nggak tahu nih kok bisa permanen gini lama, nggak tahu dicoret sepupu waktu Nggak, tidur. serius nanya itu ada apa tuh? Kenapa? Kan backgroundnya seminari, memperdalam agama, mau jadi pastor. Kenapa bisa, cu? Ya, Kok jauh banget beloknya gitu loh. nggak kan aku kebetulan waktu itu di seminari itu kan juga nggak lulus. Bukan nggak lulus sih, maksudnya kalau dari nilai aku lulus. Oh, dari Cuman dari beberapa Faktor. value yang diterapkan oleh sekolah seminariku ini, itu ada satu faktor yang aku nggak lulus. Karena mereka ada 4 value yang harus aku penuhin semua. Gitu. Apa aja tuh? Aku agak kurang hafal sih, tapi aku coba ingat dengan bahasa aku ya. Ya, sebut aja. Intelektual, Oke. 1, kemudian kesehatan, Oke. kemudian hidup sosial, Hidup sosial. sama hidup rohani. Yang nggak lulus yang mana? Hidup rohani. Hidup rohani nggak lulus. Hidup rohani yang nggak lulus malah. Faktor apa yang bikin nggak lulus? Kayak mungkin ketahuan coli kan? Di sana gimana sih? Nggak gitu. Jadi ini tatoan di Jogja. Tatoan di Jogja. Semester 1 akhir. Semester 1 akhir. 2 jam sebelum ujian.
ujian semester. Ma. 2 jam sebelum ujian semester, aku ingat kali itu. Yang mendasari mau tatoan kan semester awal kan, soalnya juga temen aku yang pertama kali tatoan tuh kau. Yang mendasari aku mau tatoan. Mau gaya-gayaan aja waktu Kayak itu. kan. Ini bener-bener pas kau tatoan bener-bener nggak ada pertimbangan sama sekali. Pure nggak ada pertimbangan, bener-bener. Bodoh amat, tatoan. Aku pengen keren, pikiranku kayak gitu. Aku pengen keren, aku pengen kayak kakak-kakak tingkatku. Waktu dilihat segan orang gitu loh. Oke. Ketika pas udah masa senior lah kita bilang di kampus gitu Oke, kan. ini kan jadi kan udah jadi tato. Satu, nggak semua. Oh, baru yang di sini. Baru yang di sini pertama kali. Nah, yang pas di sini pertama kali dampaknya apa? Yang lu rasain yang kau rasain di saat kau udah ada tato nih. Gimana? Yang aku rasain nggak kerasa apa-apa. Ada rasanya dikit dari teman-teman satu angkatan. Pertama, dari satu kelas yang aku ikut ujian itu kan aku bilang tadi aku 2 jam sebelum ujian tatoannya. Okay. Hujan-hujanan sama temanku berdua, cewek satu itu. Nah, habis itu aku masuk kelas, kan kelihatan nih karena pakai dulu masih boleh ujian pakai kaos doang. Oke. Jadi pakai kaos lengannya sempat kelihatan dikit. Teman-teman pada notice kan, pada apaan tuh Vin, apaan tuh? Ya udah pamer aja dikit, yoi. Keren, ngerasa keren banget. Terus mereka pada bilang, anjir berani banget sih, berani banget katanya gitu kan. Langsung dapat intention dari mereka Yoi, gitu. terus di situ aku kayak ngerasa cool aja lah gitu kan. Iya kan? Kayak iyalah berani lah kayak gitu. Enggak usah lagi gitu karena ternyata kayak gini rasanya. Kecil pun nggak kelihatan, satu angkatan satu kelas pun udah notice, apalagi kalau banyak. Nah kayak gitu. Oh, berarti selang antara tato pertama sama tato kedua di sini lama? Atau wah ini enak nih ada notice di notice orang dengan tato kecil, besok langsung lah gitu. Sebenarnya pengen besok langsung, cuman kan duitnya dari orang tua. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. 3 tadi. 3 anjing. Kan kau udah nyicip Jogja, Jambi, Jakarta nih. Oke? Di antara 3 kota ini, yang mana kau mau dijadiin tempat tinggal seumur hidup? Atau yang paling nyaman untuk ditinggali bersama keluarga lah gitu. Maksudnya itu dari keluarga kau ya, maksudnya keluarga yang kau nikahin cewek itu, terus lu punya anak, terus kau punya anak punya ini gitu. 3 kota yang tempat kau berkeluarga lah, mau menjalin keluarga. Jakarta tuh pilihan yang bagus juga sih sebenarnya, cuman bagus. Kenapa Jakarta, Cuk? Kan katanya ada mau bilang udah semakin setiap tahun tenggelam. iya bener, cuman dari mahal. segi aku sih mikirnya kalau dari di Jakarta tuh dari sisi ekonominya, Lancar jenjang karir, mendapatkan penghasilan itu cepet sih di situ. Nah kalau di Jogja sih sebenarnya juga pengen juga, cuman itu nyaman banget sih untuk jadi tempat tinggal sebenarnya. Kalau Jogja lebih kenyamannya. Nyaman banget, aku bisa ini, kamu bisa kemana aja, semua orang bisa kemana aja di situ. Nah cuman memang dari jenis pekerjaannya juga nggak bervariasi, dan penghasilannya juga ya paling biasa aja. Tingkatannya tuh lambat gitu. Oke. Jambi kok belum sebut nih? Kalau Jambi ya kayaknya itu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sih akan jadi 5 tahun ke depan ya. Bisa jadi 5 tahun ke depan, setelah 5 tahun akan berubah loh ya. Iya. Aku kayaknya bakal di Jambi untuk ketika misalnya aku punya pacar pun nanti kemudian memutuskan ya berkeluarga pun, kalau misalnya pacarku dan keluarganya ikhlas melepas misalnya dapat misal dari luar kota kan kita harus izin dulu kan. Betul. Kayaknya memang di Jambi sih karena memang kebetulan sekarang lagi ada rencana mau buka bisnis bareng lah sama rekan gitu. Sama siapa tuh, bisnis apa? Kan kita sama-sama teman Jambi anjing. Nah, ini sama ini. Nih, sini dulu. Sini. Sini masuk dulu sini. Sungkem punten. Nah, gitu nih. Halo. Nih, sama ini. Bisnis apa, Cuk? Ya, adalah nanti kita lihat aja gitu. Project kita project. Oke. Gak enak kan maksudnya kita udah umbar-umbar tahunnya. Betul. Hasilnya memang enggak ini belum. Jadi kita tunggu sampai udah jadi aja. Jadi tempat di antara 3 kota ini yang mau kau jalin keluarga, maksudnya mau kau tinggali untuk kau berkeluarga di Jambi. Sebenarnya Jambi karena banyak peninggalan sebenarnya. Peninggalan. Calon peninggalan maksudnya
keluarga. Oh, paham, Ya. paham. Oke. Iya. Ya. Ya nggak mengharapkan maksudnya. Materi ya. Iya gitu. Biar aman aja. Aman aja. Anjing. Biar aman. Ya paham lah ya teman-teman semua ya. Udah tua bre. Main aman. Main aman gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Kalau kau bisa merubah sesuatu di masa lalu, apa yang paling mau kau ubah? Satu doang nih. Satu doang. Jadi kau harus pilih nih. Satu aja. Nah ini Betul. aku tuh pengen banget ngulang waktu akhir-akhir masa terakhir aku di kuliah Jogja itu. Masa-masa terakhir. Maksudnya aku Semester. udah mau lulus lah. Udah mau lulus. Semester aduh lupa udah semester Ya 5,5 tahunnya tuh. iya. Semester 8 atau 9 lah pokoknya Oke. deket-deket situ. Aku pengen ngulang kalau bisa aku nggak jatuh cinta sama satu cewek sih. Emang kalau mau cerita ada apa sih, Bre? Apa, Bre? Kok nyesel banget gitu? Paling secara garis besar aja sih ya. Kayak ya kami sama-sama jatuh cinta lah pada saat itu. Pada awalnya. Ya, pada awalnya pada saat itu. Biar aku tebak, diselingkuhin ya? Anjir, Kalau klasik. gini, kalau aku bilang diselingkuhin, aku yakin kalau cewek ini nonton ini, dia kan ngaku kalau dia tuh selingkuh. Semua gitu anjir. Aku yakin. Oke, jadi coba dari posisi kau, coba cerita ada apa tuh? Kalau dari posisiku, awalnya memang kami sayang. Tidak ada penyesalan sedikit pun ya, namanya penyesalan di belakang Iya. lah ya. Yang aku butuhkan sebenarnya lebih ke status, kejelasan. Kebanyakan nih kan malah teman-teman cewek nih yang butuh status, kejelasan Iya. dari pasangannya. Tapi Ini kalau malah aku kebalik. beda, aku pengen ada status karena ya aku tahu sainganku banyak gitu loh. di Jakarta. Ketika dia belum menjadikanku statusnya pacaran gitu, ada punya hubungan tertentu gitu. Nah, sampai pada akhirnya hubunganku berjalan sekitar hampir 2 tahun. Itu dia juga belum bisa ngasih kejelasan. Jadi sebenarnya hubunganku sama dia temen, tapi lebih dari temen. Oh, Gitu loh. KTM. Itu kata dia, lebih dari teman. Dan Gitu. akhirnya ternyata ada yang lain dia. Ada yang lain, dan itu pun aku tahu sendiri. Oh. Dengan berbagai alasan dia. Bahkan aku sampai sekarang pun kalau misalnya chatnya mau ditunjukin juga masih Enggak bisa. usah. Dan aku selalu depan teman-temanku bilangnya dia pacarku. Cuman ketika mereka yang tahu ceritanya gimana, emang jadian selalu gitu terus kayak oke. Nah di situ aku pengen ngerubah. Sad boy. I still see your shadow Sad in my room. boy. Anjir. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kau harus jawab dengan serius, Bre. Lowest point dalam hidup kau nih apa? Lowest point aku sih ada beberapa sih sebenarnya. Boleh aja sebutin, kan pasti lowest point juga Dalam nggak lifetime cuma aku satu. ya dalam beberapa masa aku hidup ini, satu ketika mama papaku bercerai. Oke. Karena aku menyaksikan langsung mereka berantem di rumah. Mereka ribut, merusak perkakas rumah lah. Oke. Rusak Banting jendela, sana, banting sini. sana, banting sini. Ada tindak kekerasan sedikit gitu. Banting setir. Itu satu. Terus yang kedua, ketika aku nggak lulus seminari, nggak naik kelas gitulah Oke. kasarannya, karena kurang iman tadi. Itu satu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga sih lebih ke Yang pasti putusin tadi, yang diselingkuhin tadi. yang diselingkuin gitu tadi sih. Itu. Tapi yang paling lowest poin banget itu yang terakhir. Yang Ketika terakhir. si cewek ini Serius. iya, itu aduh dampaknya gede banget. Gila. Gun. Dampaknya gede banget. Jadi dampaknya benar-benar ngalahin yang mama papa kau pisah. Iya, mama papaku pisah itu udah jadi rahasia umum untuk aku dan teman-teman dan circleku loh ya. Teman-temanku udah kayak biasa aja. Aku juga ketika mereka singgung itu aku juga fine aja. Bahkan aku pengen cerita bahkan. Gitu loh. Tapi ketika yang satu ini gitu, ketika aku benar-benar ngerasain cinta sama ini perempuan, benar-benar mau memperjuangkan mati-matian. Dalam artian kayak ya ada syarat lah dari orang tua dia untuk menerima aku gitu loh. Aku udah coba untuk menuhi, nyari kerja, punya kendaraan pribadi walaupun memang waktu itu masih kredit ya. Punya penghasilan tetap yang berkelangsungan gitu loh. Iya.
Tapi kayak itu semua tuh nggak cukup gitu loh. Dan aku sudah terlanjur ngasih rasa sayang aku tuh penuh ke dia. Paham, ngerti. Dan bahkan setelah aku kasih itu pun, aku bahkan mengecewakan yang lain, perempuan yang lain di samping itu. Gitu. Ngerti. Jadi memang kenapa kau pilih itu yang paling lowest, karena di situ kau ngerasa kau sudah kasih effort nian. Udah ngasih effort banget sih. Bucin tai. Sad boy bucin. Oke, ini kita udah dengar jawaban-jawaban si Kecap. Mungkin kalau ada yang bisa kalian ambil positifnya, kalian mau filter sendirilah yang mana positifnya, yang mana negatifnya, yang bisa ditiru, yang jangan ditiru. Oke?